ngomongin Ghazali, itu ketika kita ngomongin Ghazali itu yang dibahas itu cuma tasawuf saja, nggak yang lain gitu. Seolah-olah itu Al-Ghazali itu ya tasawuf. Soal Al-Ghazali itu ihya dan ihya itu hanya tasawuf gitu loh. Padahal nggak seperti itu. Makanya sekarang itu ramai di Facebook atau di media sosial, orang itu menjelek-jelekkan Imam Ghazali. Orang Indonesia pesantren mengikuti Al-Ghazali, ini efeknya ketinggalan zaman. Udah, pesantren itu dibubarkan saja lah. Bubarkan saja lah. Ada ya? Banyak Mas Bud, pesantren dibubarkan saja. Ngomongin apa sih? No. Ada yang seperti itu. Padahal kan kalau dirujuk Imam Ghazali itu kan banyak karyanya kan. Nah itu loh Mas Budi. Jadi menurutku ya ini yang ada apa gitu, ada apa dengan fenomena ini. Menurutku semuanya harus melihat dengan jernih, baik dari yang mengkritik atau yang dikritik. Yang mengkritik kalau mengatakan orang Islam di Indonesia kan mayoritas kan orang Islam. Ya. Dan orang Islam kalau belajar kebanyakan itu kalau di pesantren itu kan bisa kan ya, meskipun banyak juga pesantren modern. Lah ternyata kebanyakan mayoritas pesantren salaf di Indonesia itu rujukannya itu ke Imam Ghazali. Ketika mayoritas orang salaf itu belajarnya itu ke Imam Ghazali dan ternyata Imam Ghazali itu cuman dikerucutkan pada hal-hal yang berbau tasawuf, kemudian diklaim iya gara-gara tasawuf akhirnya orang tidak melek dunia, zuhud, wirai, kan warok, kan ya. Nggak boleh hubud dunia. Sedangkan kita ini sekarang itu dalam kehidupan bernegara ini kan menghadapi banyak sekali problem-problem, apalagi kita ngomongin tentang MBG berapa ratus triliun itu lah. Dan ini problem yang nyata di depan kita. Katanya innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan. Ya, ihsan itu kan kebaikan. Jadi ajaran agama itu selalu mengajarkan keadilan dan kebaikan, kemaslahatan. Dan pertanyaannya, kita sudah maslahat belum di Indonesia? Tapi itu menjadi problem nggak sih maksudnya ketika kita langsung ke tasawufnya Imam Ghazali, karena kan Imam Ghazali sendiri itu kan ke tahap ke tasawuf itu kan ada fase-fasenya. Ada terus akliyah, terus tahaput falasifah yang mengerot pemikiran ulama-ulama filsafat di dunia Islam juga kan. Itu menjadi problem nggak sih maksudnya ketika langsung kita merujuk ke tasawufnya Imam Ghazali gitu. Padahal kan perjalanannya itu kan ada tahap-tahapnya gitu. Ya. Jadi aku mau melanjutkan tadi omonganku tadi ya. Kan katanya agama itu mengajak kita kepada keadilan, kepada kemaslahatan, kebaikan, kesejahteraan, ya kan ya. Ihsan ya, kebaikan ya. Nah, pertanyaannya kita ini kondisinya itu sudah ihsan belum? Masyarakat kita itu sudah ihsan, kehidupan sosial kita, kehidupan ekonomi kita, kehidupan politik kita itu sudah ihsan belum? Bener nggak sih kita sudah ihsan? banyak sekali koruptor, kebijakan yang menurut kita itu malah merugikan rakyat. Berarti kan belum ihsan. Ihsan itu kalau memang sudah sejahtera, sudah adil, koruptor nggak banyak, koruptornya sedikit. Nah ini banyak, kita tuh sangat mudah loh bertemu dengan hal-hal yang miris kayak gitu itu. Ya kan? Terus kecurangan dalam masalah hukum. Nah, ini kan juga perlu kita sikapi. Lah itu nanti akhirnya kita perlu memahami tasawuf sendiri itu apa kayak gitu. Nah, kadang itu orang mengkritik pesantren, mengkritik Imam Ghazali itu hanya dari perspektif ininya, hanya dari perspektif tasawuf itu membuat orang tidak produktif, tasawuf itu membuat orang tidak progresif. Padahal ya, benar nggak sih Imam Ghazali itu doktrinnya seperti itu? Orang itu jangan sibuk dengan dunia. Orang itu tasawuf saja. Orang itu artinya kalau ingin ikuti tasawuf berarti nggak mengikuti filsafat, nggak mengikuti perkembangan sains, perkembangan modern. Apakah seperti itu kan nggak benar juga? Ya. Ini ada buku yang menurutku bagus banget. Ada ulama atau pemikir Al-Azhar kontemporer modern namanya Syekh Hamdi Zaksuk, Dr. Muhammad Hamdi Zaksuk. Beliau itu menulis buku yang salah satunya itu dari karya-karyanya itu beliau mengajak kepada orang Islam untuk menghidupkan rasionalitas, ya, untuk menghidupkan logikanya. Beliau punya buku salah satunya berjudul Ad-Din wal Falsafah Tanwir, agama, filsafat dan pencerahan. Lah uniknya di buku tersebut Mas Bud, Les, itu malah merujuknya itu Imam Ghazali. Salah satunya contohnya gini, beliau ngomong logika ini, orang mengkritik filsafat dianggap sebagai kesesatan atau dinuman ladina lahu.
agama bagi orang yang tidak punya agama. Artinya orang kalau tidak punya agama, agamanya itu filsafat. Atau kalau orang berfilsafat berarti agamanya adalah filsafat. Seolah-olah selalu ada seperti itu. Filsafat itu sesat atau tidak mengajarkan kebenaran. Nah ini ketika ngomongin filsafat kata Syekh Dr. Muhammad Hamdi Zakzuk, beliau mengatakan nggak ada orang yang tidak berfilsafat selama ada manusia hidup saat itu juga berfilsafat. Kenapa? Karena artinya filsafat itu adalah menggunakan akal. Jadi pemaknaan yang paling sederhana tentang filsafat itu ketika bagaimana manusia menggunakan akalnya dalam bentuk apapun, dalam penalaran, pastinya dalam penalarannya, dalam menalar tentang kehidupannya, tentang dirinya, ingin memahami sejarahnya, ingin memahami Tuhan, ingin ya kan? Makanya kalau objeknya itu filsafat itu mesti nggak lepas dari tiga hal. Allah, berarti bagaimana asal muasal alamnya, terus alam semesta, bagaimana hubungan dia dengan alam semesta, atau dirinya al-insan gitu kan ya. Lah kata Dr. Hamdi Zakzuk, dengan pemahaman seperti itu, kita nggak bisa orang Islam terlepas dari filsafat. Kenapa? Karena Al-Quran itu isinya itu ya menyeru kepada, bukan filsafat juga, menyeru kepada rasionalitas, menyeru kepada akal. Dan di situ salah satu kutipan yang menurutku keren banget, itu Dr. Hamdi Zakzuk itu ngutip dari qaul atau tulisannya atau statementnya Imam Ghazali dalam Mishkatul Anwar. Beliau mengatakan akal itu unmudhajun min nurillah. Akal itu adalah prototipe atau sampel dari cahayanya Gusti Allah, min nurillah. Maksudnya itu gini, min nurillah. Kalau Mishkatul Anwar itu kan ngomongin tentang Anwar, ngomongin tentang nurullah. Jadi kalau di sana itu dibahas apa sih hakikat daripada cahaya ilahi, cahaya Tuhan itu apa sih? Maksudnya nurullah itu adalah dengan nurnya Allah kita tuh bisa melihat segala sesuatu. Tanpa adanya Allah, tanpa adanya potensi dari Gusti Allah, kita tuh nggak punya kemampuan untuk memahami hakikat segala sesuatu. Makanya diistilahkan akal itu umudajun min nurillah, atau prototipe atau sampel daripada nurillah. Jadi nggak bisa dilepaskan. Malah kalau dalam risalah tauhidnya Syekh Muhammad Abdul itu belum dengan tegas ada ajaran-ajaran agama yang tidak bisa lepas dari akal. Salah satunya dalam masalah akidah. Dalam prinsip akidah, orang itu bagaimana bisa mengetahui kalau dia itu agamanya benar? Ya kan pertama dia imannya benar itu kan harus memahami kalau Allah itu ada, Tuhan itu ada, terus konsep kenabian itu ada, terus bagaimana kanjeng Nabi Muhammad itu ada. Lah, untuk memahami itu semua, untuk menunjang kebenaran akidahnya itu menggunakan akal. Jadi nggak bisa dilepaskan dari akal, gitu loh. Berarti memang peran akal ini sangat krusial penting. Gitu. Ya jelas ya. Tapi kan di situ apakah kita banyak orang yang tergantung di akal saja, apalagi orang yang baru belajar filsafat gitu kan, belajar filsafat dia akal itu adalah potensial banget gitu loh, dan dia tidak, maksudnya apa hubungan akal dengan agama dan hati ataupun jiwa gitu kan. Makanya ada kayak semacam tuduhan orang kalau berfilsafat cuma menggunakan akal itu jadi ateis misalkan, jadi sesat. Maksudnya kan harus ada pondasi tertentu. Nah gitu ini ya. menarik ini ya. Mungkin bisa diperjelas lagi batasan akal sendiri buat apa ya? Peran akal terhadap agama itu sampai mana sih? Nah iya ini. Kan nggak semuanya, walaupun pakai rasionalitas tadi itu kan tetap ada pagar-pagar yang nggak bisa kita akal-akali kayak gitu. Iya, aku suka banget sama pertanyaan ini. Dulu itu gini, salah satu kesan negatif ya, orang kalau belajar filsafat itu nanti nggak sholat, nggak sembahyang, ya kan? Orang kalau belajar filsafat itu nanti jadi kayak meragukan agama. Tapi Mas Bud, uniknya ulama-ulama Azhar kita itu orang-orang filsafat. Coba, Grenzi Al-Azhar itu jurusan apa? Akidah filsafat. Bagaimana beliau ternyata menjadi sosok yang sangat arif, bijaksana. Religius. Oh, beliau juga pengikut thariqat. Beliau kan juga seorang sufi, khalwatiyah kalau nggak salah. Jadi dalam khazanah pemikirannya begitu luas,
tetapi secara spiritualnya, religiusitasnya nggak diragukan. Siapa yang meragukan kealiman, keilmuan dan kesalehan Grense? Di sini tuh banyak sekali kita melihat orang-orang itu jebolan akidah filsafat, tetapi jangankan meninggalkan sholat, malah pada apa itu, malah yang kita lihat itu malah sebaliknya. Bisa menggabungkan antara filsafat, bisa menggabungkan antara akal dengan agama. Nah ini kan itu PR lah. PR-nya itu bahwasanya orang itu harus ada fondasi yang kuat dulu. Nah, ini aku setuju banget. Gini loh. Di sini itu kalau di Azhar, kalau ngomongin filsafat ya, di sini kan semua diajarkan kan ya. Buku-bukunya Ibnu Sina juga dikaji, buku-bukunya para falsafah juga diterbitkan di sini kan, para filsuf Islam itu diterbitkan, buku-buku pemikiran filsafat modern juga diterbitkan dan dibaca di sini. Dan biasa-biasa saja orang tetap sholat. Kenapa? Karena benar omongannya Mas Budi tadi, nggak meninggalkan apa tadi? Fondasi. Lah, kayaknya kita ini ada sebuah buku yang menurutku penting banget. Kayaknya kalau di pesantren ingin mendekatkan dirinya dengan filsafat, mungkin salah satu ini jalannya. Kenapa? Karena bisa mendamaikan antara filsafat dengan agama, yaitu bukunya Ibnu Rushd namanya Faslul Maqal. Faslul Maqal fima baina asyari wal hikmah min al-ittisal. Jadi di sana beliau itu secara terang-terangan mendeklarasikan filsafat itu ajaran agama itu sendiri. Agama itu ya sesuai dengan filsafat itu sendiri. Jadi kalau ngomongin filsafat dengan syariat itu nggak harus ditabrakkan. Makanya dari salah satu argumennya Ibnu Rushdi, ayat-ayat Al-Quran yang menyeru umat manusia untuk berfilsafat itu apa? Dan itu nanti selaras dengan Islam. Apa? Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Ya, wajadilhum billati ahsan. Jadi hikmah itu adalah kebijaksanaan. Kalau memang kita itu disuruh untuk sampai kepada jalannya Gusti Allah melalui al-hikmah, berarti filsafat yang diartikan sebagai penalaran atau upaya manusia memahami segala sesuatu dengan potensi yang ada, ya, dengan jalan pikirannya tentang hakikat segala sesuatu, ya berarti itu sesuai dengan Islam. Menurut. Jadi kalau memang filsafat itu diartikan sebagai upaya seseorang memahami hakikat segala sesuatu, dan mustahil dong ketika apa yang dipahami oleh akal itu berlawanan dengan wahyu, berlawanan dengan agama. Iya. Enggak bisa. Al-Quran itu sesuai dengan realitas, sesuai dengan kebenaran rasional. Enggak bakal ada pertentangan antara wahyu dan akal. Itu beliau diulang-ulang itu. Salah satu argumen beliau bahwasanya orang Islam itu wajib hukumnya bernalar. Orang Islam itu wajib hukumnya menggunakan logikanya, melakukan nalarnya. Untuk apa? Untuk menalar segala hal. Gitu loh. Itu beliau itu argumennya apa? Ayat fa'tabiru ya ulil absor. Maka ambillah ibrah, maka ambillah sebuah pelajaran. Wahai orang-orang yang mempunyai akal, ya ulil absor. Itu beliau dengan tegas wajib bagi orang Islam untuk bernalar. Dan di sini itu gimana Kak? Caranya orang yang mau memulai belajar filsafat dengan biar itu orangnya itu terbentengi atau bisa tetap dengan jalan yang koridornya gitu loh. Biasanya kan orang yang misalnya keluar dari pesantren atau orang yang tiba-tiba mengambil jurusan filsafat gitu, langsung belajar filsafat darat atau apapun itulah, dia terlalu menuhankan akal, terlalu merasionalkan, dan di situ maksudnya supaya akhirnya nanti kebablasan. Semua itu dirasionalkan. Puasa kenapa kok gini? Ya. Zakat kenapa kok gini? Oh ini ternyata hukum Islam ini nggak adil. Ini ada semacam kecenderungan patriarkis. Ya kan harus kita membentengi dulu, maksudnya membentengi awal apa, buku apa yang cocok buat pemula atau ya pemula lah, supaya dia itu nggak kebablasan ketika kebablasan. Ya, serondolan lah ya. Kalau ngomongin buku ya Mas Put ya, aku nggak bisa ngomongin secara detail ya, karena nanti sesuai dengan kecenderungan masing-masing.
Ya, tapi yang menurutku penting itu soal spirit itu loh tadi, soal mindset, soal prinsip, soal manhaj yang disuarakan oleh Ibnu Rushdi itu, bahwasanya antara al-hikmah, kebijaksanaan, atau yang diartikan sebagai filsafat atau diartikan sebagai upaya manusia menalar hakikat segala sesuatu dengan argumen yang logis, argumen yang kuat, itu nggak mungkin bertentangan dengan syariat. Kalau kebenaran yang logis itu bertentangan dengan syariat, berarti syariat salah dong. Ya, gitu. Kalau ternyata syariat itu berlawanan dengan akal, berarti bagaimana cara kita meyakini kalau syariat itu benar? Makanya menurutku ya, prinsipnya itu yang penting. Soal nanti berangkat dari mana, bebas lah dari mana saja. Cuman kalau dari dari penjelasan Ibnu Rushdi itu kan bisa kita catat. Intinya antara agama dengan filsafat nggak bisa ditabrakan. Artinya apa? Kebenaran tauhid, kebenaran agama tidak kontradiksi dengan kebenaran logika. Dan apapun kebenaran logika kok berlawanan dengan agama, berarti tidak absah. Itu disampaikan oleh Ibnu Rushdi, seorang filsuf yang mempengaruhi dunia barat modern. Oh, ini tidak hanya Ibnu Rushdi ya, ini ada catatan yang menurutku penting banget ya. Ini aku udah nyatet ini. Ini statementnya Imam Ghazali. Kalau tadi kan ada Ibnu Rushdi dalam bukunya apa tuh? Faslul Maqal bainal hikmah wa syariah minal ittisal. Pertemuan antara hikmah dan syariat. Nah, ini yang menurutku orang itu gampang kepleset. Ya, gampang kepleset. Ya, kalau Ibnu Rushdi enggak. Filsafat dengan syariat itu satu. Ya, pertentangan. Enggak pertentangan satu. Ternyata itu juga disampaikan oleh Imam Ghazali. Ini aku catat dari aku catat dari statementnya Imam Ghazali dalam bukunya Ma'arikul Quds. Beliau ngomong seperti ini. Al-aqlu kal asas. Akal itu ibarat fondasi. Wa syar'u kal bina. Dan syariat, wahyu agama itu seperti bangunan. Walan yaghna asasun malam yakun bina. Apa artinya fondasi kalau tidak ada bangunan? Walamnya sebut binaun malam yakun asas. Dan nggak bakal orang bisa bikin bangunan tanpa adanya fondasi. Fasyar'u aqlun min kharij. Keren banget. Fasyar'u aqlun min kharij. Syariat, wahyu, agama itu kita ibaratkan sebagai logika yang bersifat eksternal. Misalkan gini, kita ingin memahami segala sesuatu ya. Kan ada beberapa hal yang tidak bisa kita jangkau menggunakan akal kita. Lah, ini cara kita menjawab itu apa? Cara kita bisa memahami itu bagaimana? Kembali kepada wahyu, kembali kepada agama, kembali kepada syariat yang diistilahkan sama Imam Ghazali dengan istilah asyar'u wa aqlun min kharij. Syariat itu ibarat logika yang ada di luar kita, logika eksternal. Karena kita menggunakan logika kita sendiri kita nggak bisa. Kita harus menggunakan logika yang bisa memahami itu. Ternyata yang bisa menjawab itu adalah logika agama. Ya, ini keren banget itu Ghazali Ma'arikul Quds. Artinya apa? Ternyata orang itu untuk bisa mengetahui kebenaran wahyu, orang bisa memahami Tuhan. Itu dari mana coba? Ya bisa dari taklid sih, bisa. Itu kan sebenarnya sebenarnya kan ada pro kontra kan antara para mutakalimin. Bagaimana hukumnya orang yang beriman tetapi cuma taklid, tidak melalui nalar? Ada yang mengatakan nggak sah, ada yang mengatakan sah. Oke, kita katakan ini gini. Orang itu ikut pendapat yang mengatakan yang boleh. Ya boleh lah, boleh taklid ya. Tetapi gini, para ulama sepakat bahwasanya syarat mukallaf, syarat orang itu bisa beriman itu ya dia itu pertama-tama itu ya harus meyakini dengan akalnya. Meskipun ya boleh saja kita mengikuti pendapat ya udah taklid saja boleh. Nah kita andaikan di sini itu ya bahwasanya orang itu bisa memahami kalau Nabi benar itu ya memang dari akalnya. Karena orang itu memahami kalau Nabi itu adalah benar, Nabi itu memang diutus oleh Gusti Nabi Muhammad itu adalah seorang utusan, itu kan berangkat dari akal. Baru ketika kita itu meyakini itu, membenarkan itu, baru kita menerima ajaran-ajaran kenabian. Kita memahami dulu dengan akal bahwasanya Al-Quran itu benar. Ketika kita sudah bisa menggunakan akal dan bisa memahami kalau Al-Quran itu benar, baru kita menerima ajaran-ajaran. Ternyata titik tolaknya itu dari akal, gitu loh. Jadi orang itu nggak mungkin beriman kepada Al-Quran, beriman kepada Kanjeng Nabi kalau ternyata dia itu tidak bisa memahami kalau Allah itu ada. Ya kan? Jadi dia menggunakan akalnya memahami kalau alam semesta ini diciptakan dari Gusti Allah, dan memahami Gusti Allah itu menggunakan akal. Jadi memahami Gusti Allah itu ada,
memahami kalau Nabi Muhammad itu benar, memahami Al-Quran itu benar, semua itu kan menggunakan akal. Wahuma muta'adidani, keduanya ini saling mendukung, bal mutahidani, bahkan bersatu. Jadi antara akal dengan wahyu itu nggak bisa dipisahkan, memang mutahidan, satu, manunggal. Nah ini masa redaksi seperti ini yang disampaikan oleh Al-Ghazali ini, terus kita ingkari, terus dengan seenaknya orang mengatakan ini efeknya kalau pesantren atau pondok pesantren salaf itu mengikuti Al-Ghazali, jadinya jumud, tidak menggunakan akal. Jelas banget. Ma'arijul Quds tadi itu di Mishkatul Anwar belum menggambarkan bagaimana al-aqlu ulmudzatun min nurillah, sampel dari cahaya ketuhanan. Kenapa? Karena dengan akal kita bisa memahami hakikat kebenaran. Dan itu diistilahkan dengan min nurillah, bagian daripada nur ilahi. Karena itu memang ini apa? Kenapa orang-orang itu menganggap Al-Ghazali ini bukti dari kemunduran ya orang-orang muslim sendiri ya, karena memang dari pembaca sama yang pengkritik sama yang dikritik ini masih nggak sinkron. Jadi antara ya ini orang yang mengkaji Al-Ghazali itu cuman berfokus pada hal-hal yang bersifat tasawuf, tetapi keluar atau tidak bersentuhan dengan ajaran Ghazali atau doktrin Ghazali atau falsafahnya Imam Ghazali atau pemikiran Al-Ghazali yang lebih luas. Beliau tuh keren banget, ensiklopedia. Ngomongin fikih beliau pakar, ngomongin tasawuf beliau pakar, ngomongin sufi ya beliau ya sebagai sama ngomongin rasional beliau juga punya karya mantik, ngomongin ilmu kalam punya al-itisod fil i'tiqad, lengkap beliau itu. Cuman karena tidak imbang aja, yang membaca itu cuman mengambil Ghazali dari satu perspektif, yang mengkritik juga memahami Ghazali dari satu perspektif, akhirnya nggak nyambung. Tapi kan dulu sampai itu pernah membaca karya filsafat barat itu. Kenapa kok sekarang itu merujuk ke Islam lagi? Iya. Ya, mas kan rata-rata di kampus di Indonesia terutama itu filsafat yang diajarkan atau yang dikembangkan itu pasti filsafat barat dan filsafat timur tengah, filsafat apa? Timur ya. Yang kurang dikaji, gitu lah. Aku nggak paham ya, aku nggak bisa ngomong itu, aku juga belum tahu. Cuman setahu Mas Bud ya, kalau ngomongin di sini tuh di Mesir itu yang diajarkan itu di Al-Azhar itu ya nggak cuma filsafat Islam saja, filsafat barat juga dibaca. Cuman dibaca kan sebagai sebuah hazanah, dikaji. Iya, dikaji sebagai hazanah. Makanya kalau kita ngomongin filsafat itu apakah harus diartikan sebagai madzhab? Beda loh ya. Filsafat sebagai madzhab, filsafat sebagai kecenderungan berpikir logis, berpikir rasional. Jangan disamakan. Karena nanti kalau ngomongin filsafat adalah sebuah madzhab yang harus mengikuti madzhab tertentu. Filsafat itu adalah ketika orang itu mengikuti Ibnu Sina, filsafat itu ketika orang mengikuti Ibnu Rushdi, berarti nanti mempunyai konsekuensi sendiri. Contohnya dalam masalah ketuhanan, dalam masalah pemikiran ketuhanan ya, ilahiyat, kita bisa melihat bahwasanya antara falasifah muslimin dengan mutakalimin itu berbeda. Mutakalimin Asy'ariyah misalnya, ya kayak kalau di Asy'ari itu mempercayai konsep sifat, konsep sifat yang 6 itu. Sifat ma'ani, Allah itu mempunyai sifat kudrah, iroda, ilmu, hayat, sama basor, kalam, 7 berarti. Itu diakui? Enggak mesti. Terus konsep alam itu qadim apa hadis. Karena konsekuensinya nanti ke sana. Jadi nggak boleh. Jadi bukan berarti kalau ngomongin filsafat itu kita menuju ke madzhab. Bukan berarti, tapi itu nanti akan ke sana juga arahnya, akan mengkaji itu juga. Tetapi yang kita bahas tadi itu bagaimana filsafat diartikan sebagai berpikir rasional, berpikir logis, yang mana di dalam Islam itu juga sangat ditekankan gitu loh. Bukan berarti nanti berfilsafat artinya mengikuti Ibnu Sina. Emang Ibnu Sina nabi ya? Ibnu Sina pasti benar. Enggak. Ya kan belum tentu. Para filosof aja berbeda pendapat antara satu dengan yang lain. Gitu. Cuman kira-kira prinsip atau titik tolaknya itu dari sana. Gitu. Jadi memang PR yang perlu dipahami oleh penggiat filsafat itu ya tadi itu ya harus mengkaji filsafat secara keseluruhan agar filsafat itu sendiri tidak disalahpahami oleh beberapa orang mungkin kayak gitu. Jadi memang Al-Ghazali itu biar tidak disalahpahami oleh beberapa orang mungkin tidak hanya dipandang dari salah satu perspektif saja gitu.
Jadi memang perlu melihat keseluruhan dari karyanya Imam Ghazali, terutama biar Al Ghazali sendiri ini tidak dilabeli sebagai ulama atau salah satu pelopor muslim yang membuat orang muslim sendiri ini tidak justru jalan-jalan di tempat kayak gitu kan. Padahal nggak semacam itu. Bahwa Al Ghazali sendiri ini tidak sesempit itu yang kita kira kayak gitu, bahwa banyak karya-karya Al Ghazali sendiri yang ya banyak sekali menyinggung tidak hanya dari segi tasawufnya sendiri kayak gitu. Seperti yang disampaikan oleh Mas Fadil tadi. Terus gimana, kira-kira ada pesan-pesan mengenai tentang apa ya yang perlu kita benahi sebenarnya dari cara pandang kita terhadap, khususnya terhadap filsafat sendiri gitu. Ya aku gini, kalau yang tak pahami ya, kalau Al-Quran itu kan tidak menyeru kepada sebuah mazhab tertentu ya, karena nanti mazhabnya banyak nih, model pikirannya banyak nih. Kalau yang disuruhkan kepada Al-Quran itu ya bagaimana fakta biru ya ulil absor itu benar menurutku universal. Jadi kerja iktibar itu, kerja untuk menggali atau mengambil sebuah pelajaran itu. Kalau di tafsir Mafatihul Ghaibnya itu kan, kalau kata Ar-Razi itu mengutip pendapat para ulama, kata iktibar di sana itu kan diartikan sebagai an-nadhru fil haqa'iq liyu'rafa bihi al-haqiqah al-ukhra gitu. Jadi bagaimana dengan mempelajari kebenaran, dengan mempelajari hakikat segala sesuatu dengan argumen-argumennya, kita nanti akan bisa sampai kepada hal-hal lain yang belum kita ketahui. Dan ternyata fakta biru ya ulil absor itu ya iktibar itu ternyata kalau dalam literatur lain itu malah dijadikan oleh para ulama sebagai spirit untuk kias. Jadi muatannya sangat luar biasa. Intinya orang Islam itu ya bagaimana menggunakan rasionalitasnya, menggunakan akalnya, dalam arti ketika beragama juga tidak berangkat dari ruang kosong, tetapi bagaimana berangkat dari kelengkapan antara petunjuk wahyu dengan petunjuk akal yang diistilahkan oleh Imam Ghazali tadi itu. Kalau asyara'u wa aqlun min kharij, syariat adalah logika yang bersifat eksternal, karena kita tidak bisa menjangkau semuanya hanya menggunakan akal. Banyak hal-hal yang kita butuh penjelasan dari yang lain. Nah, dalam hal ini syariat itu diistilahkan Al-Ghazali al-aqlu min kharij, logika eksternal. Begitu juga dengan akal yang diistilahkan al-aqlu wa asyara'u min dakhil. Akal adalah wahyu atau syariat yang bersifat internal. Kenapa? Karena untuk memahami kebenaran akidah, misalkan kebenaran keimanan, untuk mempunyai keimanan yang benar, ya kan berangkatnya kan dari akal. Bagaimana orang itu merenungkan, oh ternyata semua berangkat dari Gusti Allah gitu kan. Oh ternyata Kanjeng Nabi itu memang benar loh, Nabi gitu kan. Oh ternyata Al-Quran itu benar loh. Nah, dari prinsip-prinsip yang berangkat dari logika seperti ini, akhirnya kita bisa menerima ajaran-ajaran ini tadi. Makanya diistilahkan al-aqlu syar'un min kharij, min dakhil gitu. Akal adalah syariat atau wahyu yang bersifat internal, dalam arti memang antara keduanya itu saling melengkapi. Wa huma muta'addidani bal mutahidani. Keduanya itu saling melengkapi, bahkan keduanya itu memang satu kesatuan. Itu kalau keterangannya Al-Ghazali dalam Ma'arijul Quds yang dikutip oleh Dr. Handisas dalam bukunya Ad-Din wal Falsafah wa Tanwir, agama, filsafat dan pencerahan. Dan itu menurutku ya, Bang Khalis ya, itu membuat orang beragama itu segar. Bagaimana orang beragama itu paham dengan dirinya, bagaimana orang beragama itu paham dengan falsafah kehidupan, bagaimana orang beragama itu menggunakan akalnya untuk mencapai kemaslahatan. Bukan berarti orang beragama itu jumud dalam arti tidak boleh berpikir, tidak. Ketika ada kemungkaran di sekelilingnya, dia harus ngomong, gitu. Jadi akalnya itu benar-benar dipakai, petunjuknya itu harus dipakai. Ini ada kezaliman, dan sekarang kita melihat dunia saat ini seperti yang kita alami saat ini. Dunia sekarang itu sedang dihadapkan pada perang antara Iran sama Israel, dan itu kan seluruh mata dunia itu paham, mengerti. Ternyata Israel itu ternyata yang kriminal internasional, penjahat internasional gitu. Dan kita nggak boleh diem. Ada orang Islam, ada manusia yang dizalimi, ada orang Islam yang dibombardir, dibunuh ratusan, itu korbannya ratusan. Nah, kita nggak boleh diem. Kuntum khairu ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Jadi amar ma'ruf nahi munkar itu memahami mana yang benar dan mana yang salah, dan bagaimana kita harus menyuarakan kema'rufan
kebenaran. Dan itu tidak terlepas dari rasional. Nah iya, dan itu relate. Jadi ketika ada hal-hal yang menurut kita itu secara kesadaran akan budi kita, kesadaran pikiran kita itu ternyata kacau, ya kita harus menyuarakan itu, dan itu disuruh juga oleh agama. Ya, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Nah itu salah satunya menggunakan apa gitu loh. Meskipun kita tidak bisa membantu saudara-saudara kita yang ada di Iran menggunakan fisik karena kita memang lemah ya. Tapi setidaknya secara prinsip, secara opini, secara gagasan, secara lisan kita harus menyuarakan itu. Kita harus mendukung saudara-saudara kita gitu yang berjuang, dan yang berjuang melawan musuh, melawan Israel. Dunia internasional paham mana yang benar, mana yang salah. Setidaknya kita punya sikap untuk Iya, memang mestinya orang beragama itu yang menggunakan akalnya, paham dengan realitasnya gitu loh. Jadi nanti pada akhirnya ya orang yang beragama menggunakan akal tadi itu dia punya ini ya, punya apa ya, tidak kelentang-kelantung gitu ya sikapnya. Jadi bukan berarti orang yang apa ya, orang yang tidak mempunyai sikap, enggak. Orang Islam harus punya sikap. Orang Islam harus punya sikap. Kalau memang orang Islam itu tunduk atau ingin mengamalkan Al-Qur'an, ya harus menggunakan akalnya gitu loh. Seperti itu teman-teman ya. Untuk informasi tambahan juga, Mas Fadil ini sebelumnya juga ini pernah jadi host di salah satu ini ya, komunitas yang bernama NUMS Mesir ya. Ya, Mesir. Mesir ya. Ya. Nanti kita cantumkan di bawah deskripsi. Ya terima kasih untuk Mas Fadil. Ya terima kasih Pak Koles sudah mengundang kami untuk bercakap-cakap untuk mengurangi waktu ibadahnya ya. Wes cakap ini udah ibadah gitu. Ya, terima kasih Mas Fadil. Oke, terima kasih Pak Koles. Ya, juga terima kasih buat penonton yang sampai detik ini juga menonton pembicaraan kita dari awal sampai akhir, yang ya harapannya kita banyak maklumat atau banyak apa ya, pencerahan yang bisa didapatkan. Ya, Rob, pencerahan, cakep. Terima kasih untuk teman-teman. Untuk ininya dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.